Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk kuliah bisnis dan ekonomi digital untuk sesi 2 ya. Jadi, kalau kemarin di sesi pertama kita belajar mengenai, bentar. Kita belajar mengenai bagaimana konsep dari bisnis dan ekonomi digital itu. Nah, di pertemuan kedua sekarang kita akan membahas perusahaan dan juga lingkungannya. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa dulu agar kuliah hari ini dilancarkan dan juga diberikan pemahaman atas materi yang akan diberikan hari ini. Oke, setelah itu, sebelum kita memulai perkuliahan, kita review dulu nih dari tugas yang minggu kemarin Ibu berikan. Nah, tugas yang kemarin diberikan adalah untuk menganalisis keempat jenis usaha yang berbeda ya. Usaha yang berbeda yaitu usaha warung tenda, tapi yang sudah berusaha untuk memasarkan produknya secara digital. Jadi bukan lagi hanya mengandalkan dari customer yang datang ke tendanya, tapi secara digital gitu. Oke. Nah, kemarin masih ada nih yang natural resources-nya, ada yang disebutinnya kurang lengkap, nggak sampai ke bumbu-bumbu. Nah, Ibu tuh seneng kemarin ada juga nih kelompok yang udah sampai garamnya disebutin, bawangnya disebutin, minyaknya disebutin, bahkan tusuk satenya disebutin, dan segala macamnya disebutin di situ. Nah, terus untuk yang human resource atau SDM masih ada yang nulis pembeli sebagai SDM. Nah, pembeli itu merupakan faktor eksternal dari sebuah perusahaan. Jadi, bukan merupakan human resource dari perusahaan yang kita bentuk gitu. Nah, kalau yang nulisnya udah kayak SDM-nya owner itu boleh. SDM-nya adalah tukang cuci piring, boleh. Atau waiters itu boleh, bagus banget. Tapi biasanya jika warung tenda itu kebanyakan kan yang apa ya, yang ready di tempatnya itu tidak terlalu banyak karena mereka skalanya juga masih skala kecil, belum seperti restoran. Jadi terkadang kalau misalnya warung tenda itu suka ada yang dinamakan job stretching. Jadi mungkin dia sebenarnya tugasnya tukang masak doang. Tapi ngerangkap sebagai kasir. Ngerangkap lagi sebagai tukang cuci piring. Ngerangkap lagi sebagai waiters. Kadang ada hal-hal seperti itu yang kita temui di lapangan. Nah, terus capital. Nah, capital di sini merupakan modal. Modal itu bukan hanya dalam bentuk uang, tapi bisa dalam bentuk wajan, kompor, terus alat-alat masak, piring, garpu, sendok untuk penyajian gitu kan. Nah, kemarin kayaknya ada yang miss di kelompok-kelompok itu belum menyebutkan bahwa kapitalnya itu adalah tenda dan lokasi. Atau ibu belum nemuin nih ada kelompok yang menyebutkan meja dan kursi sebagai kapitalnya. Nah, itu jangan dilupain juga ya. Terus untuk pengusaha dan kewirausahaan di sini udah oke sih, mayoritas dari jawaban teman-teman, kewirausahaan itu seorang pengusaha harus mempunyai daya juang yang tinggi, harus mempunyai wawasan yang luas, harus terus berinovasi. Itu udah oke jawabannya. Jadi itu ya. Nanti untuk nilainya akan Ibu posting di e-learning, kalau misalnya tugasnya yang memang di-upload di e-learning. Tapi untuk tugas yang kemarin nanti akan Ibu langsung posting nilainya di Google Sheet yang nanti linknya akan dibagikan melalui ketua kelasnya. Oke, kita next ya. Nah, kita masuk ke materi dari sesi kedua. Materi dari sesi kedua ini
kita akan membahas tentang yang pertama adalah pengertian perusahaan, yang kedua adalah lingkungan perusahaan, dan juga yang terakhir adalah peluang dan ide bisnis. Jadi kita akan cari tahu nih gimana sih sebenarnya mencari sebuah peluang dan ide bisnis. Ini bisa kalian mungkin selesai mata kuliah ini direalisasikan ya nanti ide-ide bisnisnya. Oke, yang pertama adalah pengertian perusahaan. Jadi perusahaan itu merupakan suatu kesatuan unit produksi. Jadi tidak terpisah-pisah gitu. Kesatuan unit produksi yang kegiatan utamanya menyediakan barang dan jasa. Karena suatu perusahaan tidak hanya melulu menjual sebuah barang ya, tapi ada juga yang menjual jasa atau bisa jadi keduanya. Untuk apa sebenarnya tujuan perusahaan ini menyediakan barang dan jasa? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena akan percuma ketika kita menyediakan barang dan jasa, tapi tidak terserap oleh pangsa pasar yang akan kita tuju. Atau pangsa pasar itu kan pada dasarnya masyarakat secara luas ya. Jadi ketika kita hanya, oke kita produksi nih barang dan jasa, tapi kita tidak melihat kebutuhan masyarakat, maka tidak akan terserap secara sempurna apa yang kita produksi. Lalu, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus. Jadi, kalau misalkan hanya suatu waktu kita melakukan sebuah bisnis gitu, hanya temporary, nggak berkelanjutan. Nah, itu berarti tidak bisa disebut sebagai suatu bentuk usaha. Mungkin hanya sebagai proyek atau ya tadi temporary project gitu kan. Nah, yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Nah, di sini ya kita ngelihat nih bahwa sebenarnya setiap perusahaan, setiap bentuk usaha ternyata UUD mempunyai UUD. Apa itu UUD? Ujung-ujungnya duit. Jadi tujuan utamanya, tujuan yang paling atasnya selain tadi sebagai pemenuh kebutuhan masyarakat luas, selain daripada itu adalah ujung-ujungnya duit, yaitu keuntungan dan atau laba. Nah, Ibu mau sedikit cerita nih tentang bagaimana bentuk usaha itu harus bersifat tetap dan terus-menerus. Jadi, bisnis yang baik bukan hanya bisnis yang dapat mencapai keuntungan langsung melejit besar gitu, tapi sebenarnya dinilai juga dari sustainability. Sustainability adalah berkelanjutan atau mempunyai apa ya umur yang panjang gitu, sehingga setelah kan pernah belajar nggak nih yang namanya produk life cycle. Pertama itu kan ada tahap perkenalan, ada tahap pertumbuhan, ada tahap mature atau eh, matang si suatu jenis usaha itu juga nanti akan masuk ke dalam tahap decline. Nah, ketika masuk ke dalam tahap decline, kita harus segera melakukan inovasi agar usaha yang kita jalankan tetap dan terus-menerus bertahan gitu. Oke, ini ya hampir sama seperti yang tadi. Jadi perusahaan adalah suatu sistem. Suatu sistem itu kan suatu mekanisme yang rumit gitu sebenarnya di dalamnya. Merupakan kombinasi dari berbagai sumber daya ekonomi. Jadi sumber daya ekonomi itu bukan hanya sumber daya alam ya tadi ya, bukan sumber daya alam saja, tapi ada juga yang dinamakan sumber daya manusia. Ada juga sumber daya itu kan dari segi waktu, dari segi lingkungan, dari segi tempat, lokasi, itu merupakan suatu sumber daya juga. Nah, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengendalikan kegiatan produksi dan pendistribusian barang dan jasa untuk mencapai tujuan. Nah, tujuannya kembali lagi, tujuannya adalah mencari laba usaha dan juga kebutuhan masyarakat secara luas. Nah, kalau dari pengertian yang ini ada sedikit berbeda nih dari yang tadi. Jadi kalau di sini ada yang dinamakan tanggung jawab sosial ya. Nanti ini akan kita pelajari di
sesi-sesi selanjutnya. Jadi sekarang nggak akan Ibu jelasin secara rinci dulu ya. Oke. Sifat dari sistem sebuah perusahaan. Sifatnya yang pertama adalah bersifat rumit atau mencakup dari banyak aspek. Tadi ya, sumber daya itu tidak hanya sumber daya alam atau sumber daya manusia saja. Terus yang kedua merupakan suatu kesatuan. Jadi tidak hanya dari satu aspek saja, apakah aspek keuangan atau aspek pemasaran, tidak begitu. Karena seluruh aspek harus bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, memiliki keberagaman. Ya, tentu saja ya, karena bukan suatu kesatuan. Jadi, otomatis mempunyai keberagaman. Yang keempat adalah ketergantungan satu dan lainnya. Seperti yang tadi dibilang, apabila divisi finance misalnya atau keuangan tidak bisa bekerja sendiri apabila tidak dibarengi dengan marketing. Juga tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa mencapai tujuan apabila tidak didukung oleh SDM. Begitu. Dan seterusnya. Maka di sini setiap divisi atau setiap aspek dalam perusahaan memiliki ketergantungan satu dan lainnya. Yang terakhir adalah bersifat dinamis. Ya, karena eh, ekonomi secara mikro dan makro akan terus berubah gitu. Ya, nanti kita akan pelajari di slide selanjutnya ya. Ini kita hapus dulu. Oke, selanjutnya adalah fungsi operasi. Jadi setiap perusahaan itu mempunyai dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi operasi. Sebentar ya. Oke, yang pertama adalah fungsi operasi ya. Dan yang kedua adalah fungsi manajemen. Oke, kita bedah satu persatu ya. Jadi fungsi operasi itu ada fungsi pengadaan bahan baku produksi. Lalu ada juga fungsi pemasaran, fungsi keuangan dan akuntansi, fungsi personalia atau SDM, ada juga fungsi administrasi, fungsi teknologi informasi dan komunikasi, layanan umum, dan juga fungsi operasi penunjang lainnya. Nah, inilah yang kita katakan sebagai misalnya dalam perusahaan itu ada OB, security, cleaning service, dan lain sebagainya. Karena tanpa fungsi dari ketiga hal ini juga perusahaan akan tersendat gitu operasinya. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang fungsi manajemen. Jadi fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Atau di bahasa Inggris kan yang ini adalah planning. Planning, organizing. Ini udah belajar ya kalian di pengantar manajemen atau di administrasi bisnis. Fungsi pengarahan itu adalah actuating atau bisa juga directing. Fungsi pengendalian merupakan fungsi controlling. Oke, jadi kalau misalkan kita singkat, ini bisa POAC maupun PODC. Nah, ketiga hal ini akan terus mengalami sebuah siklus. Jadi, yang pertama kita memplanning dulu, setelah memplanning kita mengorganisasi atau pengorganisasian, lalu kita mengarahkan dari masing-masing SDM atau masing-masing sumber daya. Ini bisa A, bisa D ya. Di sini A atau D. Lalu kita akan kembali ke
controlling bagaimana sebenarnya aktualisasi ketika sebuah rencana telah dijalankan di sini. Lalu kembali tadi setelah controlling kita akan ada evaluasi di sana, baru kita akan memplanning gimana nih langkah selanjutnya. Lalu akan kembali lagi nih di sini, kembali lagi ke organizing lagi, ke A dan C, A dan D lagi, lalu ke A dan C, balik lagi ke sini. Terus ini akan mengalami sebuah siklus gitu ya. Sorry. Oke, ini ada struktur organisasi perusahaan. Jadi sebuah perusahaan itu akan selalu di dipimpin oleh seorang direksi. Nah, direksi ini termasuk juga direktur utama. Nah, direktur utama ini membawahi direktur-direktur, termasuk direktur keuangan dan juga direktur personalia. Nanti dari direktur mempunyai lagi bawahan, yaitu manajer. Nah, manajer di sini ada banyak ya. Ada manajer per divisi, nanti jatuhnya ke setiap divisi. Terus juga manajer personalia di sini. Ada manajer pemasaran, manajer pabrik atau operasional. Ada juga manajer lainnya dan juga administrasi dan gudang. Nah, misalnya ini sebagai suatu struktur organisasi perusahaan. Ini bisa dilihat ya. Oke, dua unsur pokok dalam menjalankan operasi perusahaan. Yang pertama adalah bentuk usaha, dan yang kedua adalah jenis usaha. Kita mulai dari bentuk usaha. Bentuk usaha adalah suatu organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha. Bentuk usaha atau bentuk hukum perusahaan dapat berupa perusahaan perseorangan, persekutuan, badan hukum, nanti akan lebih dijelaskan di slide berikutnya ya. Terus bekerja berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia tentunya. Yang kedua adalah jenis usaha. Nah, jenis usaha ini merupakan kegiatan dalam bidang perekonomian. Nah, ada industri, ada dagang, jasa, dan juga pembiayaan. Nah, industri ini biasa kita sebut juga sebagai manufaktur. Nah, mau sedikit tanya nih, apa sih sebenarnya bedanya perusahaan manufaktur, dagang, dan juga jasa? Nah, apabila manufaktur, dia itu akan mengubah bentuk. Kata kuncinya di sini, mengubah bentuk. Jadi, misalnya perusahaan eh, ICBP atau yang produknya kalian biasa kenal dengan Indomie. Nah, mereka itu mengubah bentuk karena awalnya bahan bakunya adalah terigu. Lalu inputnya itu berarti kan terigu ya. Inputnya itu terigu. Tapi setelah diproses, outputnya adalah mie instan. Nah, di sini ada perubahan bentuk ya, dari terigu menjadi mie instan. Maka ini disebutnya sebagai perusahaan manufaktur. Kita ganti warna. Nah, bedanya apa dengan perusahaan dagang? Apabila perusahaan dagang tidak mengubah bentuk. Jadi, apa yang masuk di input tidak akan dia proses, langsung akan dia jual. Ini adalah hal yang sama.
Misalnya, Alfamart. Ketika yang masuk adalah susu ultra misalnya, yang akan dia jual juga susu ultra. Nggak akan awalnya susu ultra dia menjual menjadi susu soda gembira misalnya. Nah, tidak akan seperti itu. Nah, kalau jasa udah jelas ya, jasa itu sesuatu yang dijual intangible atau tidak berwujud. Ketika tidak berwujud berarti yang dijualnya adalah jasa. Nah, dari pengertian ini ternyata selain perindustrian, perdagangan, jasa, ada juga yang dinamakan pembiayaan. Pembiayaan tuh apa sih? Nah, biasa kita kenal sebagai leasing atau yang usahanya berjalan di bidang sewa menyewa gitu. Oke, ngerti ya sampai di sini ya. Silahkan dicatat dulu, nanti tinggal di pause aja ya si videonya. Ya, kita next. Nah, ini eh, untuk lebih jelasnya ya yang tadi. Badan usaha menjalankan kegiatan di bidang perekonomian mempunyai bentuk hukum tertentu. Jadi badan usaha itu mempunyai bentuk hukum. Yang pertama adalah perusahaan dagang, firma, CV, PT, Perum, Persero, koperasi, dan juga UKM. Nah, Ibu mau bahas dua ini aja dulu deh. Biasanya firma dan CV ini dibentuk oleh beberapa orang saja. Bedanya apa sih? Bedanya firma ini semua yang eh, terlibat, eh, semua pendiri harus terlibat. Semua pemilik perusahaan harus terlibat. Bedanya dengan CV, ada anggota yang aktif maupun yang pasif. Bedanya di situ. Nah, kalau PT ini sudah lebih kompleks karena perseroan terbatas itu biasanya karyawannya itu sudah lebih daripada 100 orang. Maka divisi-divisinya pun sudah lebih jelas. Orang ini termasuk ke dalam divisi apa, ke dalam apa ya, eh, grup mana gitu. Kalau misalkan di firma atau di CV, banyaknya kayak satu orang ngerjain berbagai berbagai peran gitu. Oke, untuk jenis usaha yaitu tadi ya ada eh, perdagangan, perindustrian maupun jasa atau financing atau leasing ya tadi. Oke, kita next lagi. Nah, apa sih lingkungan perusahaan? Lingkungan perusahaan adalah keseluruhan dari faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi perusahaan baik organisasi maupun kegiatannya. Kata kuncinya ada di mempengaruhi perusahaan gitu ya. Yang diingatnya itu untuk nanti UTS. Wow, banyak sekali. Nih, lingkungan perusahaan dibagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah lingkungan internal, yang kedua lingkungan eksternal. Lingkungan internal ini dibagi lagi menjadi beberapa aspek yang tadi udah dijelasin, aspek pemasaran, aspek R&D, nih riset dan pengembangan itu research and development bahasa gaulnya ya. Terus aspek produksi, aspek SDM, juga aspek keuangan. Ini tuh mencakup pemilik, direksi, karyawan, dan juga lingkungan fisik. Jadi mereka akan selalu bersinggungan. Yang kedua adalah lingkungan eksternal nih.
ternyata lingkungan eksternal ini juga kita bagi dua lagi. Yang pertama adalah eksternal mikro. Mikro itu berarti kayak ada apa ya, untuk kendalinya masih masih dekat dengan perusahaan gitu. Masih bersinggungan secara langsung dengan perusahaan. Oke, yang pertama ada pesaing atau kompetitor, yang kedua ada pelanggan atau customer, terus ada pemasok atau supplier, juga ada pasar tenaga kerja, lembaga keuangan. Lembaga keuangan di sini bisa bentuk bank, koperasi, atau ya pegadaian mungkin. Terus juga perwakilan pemerintah. Nah, kalau dari segi makronya sini ada yang dinamakan ini tuh lingkungan yang mempengaruhi lah gitu ya. Sosial, ekonomi, politik, budaya, ekonomi, dan juga alam. Oke, kita next ya. Untuk lebih jelasnya, lingkungan internal itu tadi kan ada pemilik ya. Pemilik itu orang yang secara hukum dan historis sebagai pemilik perusahaan. Nah, pemilik ini bisa terlibat langsung di dalam bisnis ataupun diwakili oleh komisaris biasanya. Nah, komisaris ini di luar perusahaan, jadi mereka itu hanya hmm, mengawasi gitu. Nah, yang terlibat langsung ke dalam bisnis adalah Dewan Direksi atau Board of Director. Nah, Board of Director ini atau BOD biasanya disingkatnya dipilih oleh para pemegang saham melalui apa? Melalui RUPS. Jadi nanti di setiap akhir tahun nih ada nih pemilihan BOD gitu. Nah, dipilih sama pemegang saham dan juga pemilik perusahaan tersebut untuk dipercayakan mengelola si perusahaan yang perusahaan mereka gitu. Nah, yang ketiga ada karyawan. Nah, karyawan ini merupakan unsur SDM yang melaksanakan aktivitas operasional perusahaan. Macam-macam ya karyawan tadi kan masuk ke aspek-aspeknya, aspek pemasaran, R&D, human resource, keuangan, dan lain sebagainya. Lalu selain daripada itu, ada juga nih yang dinamakan lingkungan kerja fisik atau physical work environment. Nah, ini berkaitan dengan fasilitas, gedung, lokasi, dan juga perusahaan. Nah, kembali lagi, yang namanya tadi lingkungan perusahaan itu kan lingkungan internal perusahaan itu kan secara langsung mempengaruhi aktivitas suatu organisasi perusahaan yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Makanya di sini ada si lingkungan kerja fisik. Karena kalau misalnya kita kerja fasilitasnya nggak bagus, misalnya tanpa AC, terus kita kerja di Jakarta misalnya, kan kita juga nggak bisa fokus untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan. Atau misalnya lokasi kita ada di gunung misalnya. Terus karena lokasinya kita ada di gunung, sinyalnya pun susah gitu untuk didapatkan. Itu kan merupakan suatu bentuk fasilitas atau environment atau lingkungan kerja fisik yang dapat mempengaruhi aktivitas yang sedang dijalankan atau operasional yang sedang dijalankan oleh perusahaan gitu. Jadi sebenarnya lingkungan internal ini adalah hal-hal yang mempengaruhi gitu ya. Kayak tadi balik lagi kalau karyawannya kurang kompeten misalnya, kan akan mempengaruhi juga dari operasionalnya, akan mempengaruhi laba akhirnya pada akhirnya. Terus kalau misalnya nih si board of directornya dia nggak bisa ngedirect perusahaan gitu, dia hanya memikirkan dirinya sendiri atau dia eh, apa ya banyak KKN di dalamnya atau dia tidak adil, dia tidak bisa eh, apa ya memvisikan apa yang nggak bisa visioner gitu untuk gimana nih masa depan perusahaan itu juga akan mempengaruhi organisasi gitu. Kita next ya. Oke, ini tadi udah disebutin ya. Udah pada ngerti kan ya kalau yang ini. Terus ini ada penjelasan yang tadi. Jadi ini nanti mohon dibaca aja. Ini bisa di screenshot atau di pause aja ya. Lalu kita next dulu. Lingkungan eksternal. Tadi lingkungan eksternal itu dibagi ke dalam dua hal ya. Lingkungan makro itu
yang mempengaruhi langsung terhadap kegiatan manajemen organisasi. Oh, maaf, ini yang atas itu merupakan lingkungan mikro. Maaf, di sini saya ada typo ya. Jadi yang atas itu yang mempengaruhi langsung itu adalah mikro. Nah, yang tidak berpengaruh secara langsung merupakan makro. Kita lihat nih ya, untuk mikro dan makro lebih jelasnya apa nih. Oke, sekarang kita masuk ke lingkungan eksternal mikro yang pertama. Yang di sini itu ada yang dinamakan persaingan. Jadi ketika kita membangun sebuah perusahaan, lalu di dalam pasar yang persaingannya ketat, akan juga mempengaruhi operasi bisnis gitu. Misalkan kita eh, kalau di Bandung itu lagi ada ini ya, suka ada food market kayak di Jalan Lengkong ya, atau di taman-taman gitu ya. Sekarang banyak banget nih kayak kaki lima ngebludak gitu kan. Nah, di situ kan banyak nih persaingannya kan. Yang jual dimsum aja gitu. Yang jual dimsum ada puluhan tenda gitu kan. Yang jual suki-sukian ada puluhan tenda. Nah, disitulah faktor persaingan akan bermain gitu. Semakin banyak pesaingnya, maka sebenarnya bisa bagus ataupun bisa mengurangi keuntungan dari perusahaan ya. Terus ada juga faktor pelanggan. Kalau dari segi pelanggan sebenarnya pelanggan seperti apa sih yang kita tuju gitu. Nanti itu akan ada pelajarannya kalian di manajemen pemasaran. Terus pemasok, supplier. Supplier kita itu apakah supplier besar, apakah supplier grosiran, apakah langsung dari pabriknya, hal-hal yang seperti itu juga akan berpengaruh. Terus yang keempat adalah pasar tenaga kerja. Jadi maksudnya di sini pasar tenaga kerja adalah gimana kita bisa menyerap tenaga kerja yang memang benar-benar kompeten di bidangnya gitu. Lalu ada lembaga keuangan. Lembaga keuangan di sini terkait dengan masalah bunga. Nah, biasanya nih sebuah perusahaan itu tidak 100% menggunakan modalnya sendiri, tapi juga untuk mengurangi resiko mereka akan meminjam modal. Kemana? Ke lembaga keuangan tadi. Ada bank, ada koperasi, ada mungkin pegadaian atau perorangan gitu. Nah, disinilah kan mereka nanti akan membentuk sebuah sistem pengembalian dana yang mereka tanamkan di perusahaan kita. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bagi hasil atau ada juga dalam bentuk bunga. Nah, bunga atau sistem bagi hasil ini akan juga mempengaruhi keuntungan perusahaan, akan mempengaruhi secara tidak langsung operasi dari perusahaan tersebut. Lalu ada perwakilan pemerintah. Perwakilan pemerintah di sini tentu saja ya dari segi eh, kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpengaruh langsung. Misalnya kita membuka perusahaan tambang misalkan. Nah, dari pemerintah sendiri mengeluarkan bahwa untuk tambang itu boleh beroperasi selama 1 bulan dan 1 bulan off gitu agar tidak terjadi pengeksploitasian gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu akan berpengaruh. Lalu yang terakhir adalah asosiasi bisnis. Asosiasi bisnis di sini eh, seperti perkumpulan para pebisnis gitu ya. Atau mungkin untuk perusahaan besar asosiasi bisnisnya ada yang disebut dengan BUMN gitu kan. Nah, BUMN ini kan terdiri dari banyak hal perusahaan ya. Oke, kita lanjut dulu. Untuk lokasi, lokasi perusahaan tadi ya merupakan suatu faktor yang vital dalam menentukan aktivitas usaha. Oleh karena itu, bagi pengusaha tidak dapat mengabaikan faktor lokasi ini. Nah, hal yang perlu diperhatikan itu untuk menentukan di mana nih kita lokasi operasi perusahaan kita nih mau di mana gitu. Oke, yang pertama adalah kecukupan bahan baku di wilayah tertentu. Misalnya kita mau bisnisnya itu adalah tambang. Terus kita buka tambang di Pulau Jawa. Tentu ini tidak akan sesuai ya, karena bahan bakunya itu tidak ada gitu. Akan sesuai apabila kita buka
tambang di misalkan Pulau Papua gitu ya. Begitu pula dengan hal yang lainnya. Nah, terus untuk menentukan lokasi operasi usaha yaitu target pasar. Misalkan kita mempunyai usaha pakaian muslimah, tapi kita memasarkannya di Inggris misalkan atau di Eropa. Maka ini berarti kurang sesuai. Tapi kalau misalnya kita memasarkannya di Malaysia misalkan, maka ini berarti sesuai gitu. Terus juga ketersediaan jumlah pegawai. Misalnya kita mau mengadakan bisnis manufaktur. Bisnis manufaktur itu berarti kan pabrik besar ya, membutuhkan karyawan yang tidak sedikit juga gitu. Nah, berarti kita membutuhkan adanya atau kita membutuhkan suatu lokasi yang mempunyai masyarakatnya itu banyak gitu. Nah, berarti misalnya kita mau mengadakan manufaktur. Kalau kita buka di Papua akan kurang cocok, tapi cocoknya jika kita di Pulau Jawa gitu. Terus ketersediaan fasilitas transportasi. Nah, kita misalnya karena tanahnya murah, kita bikin lokasinya di gunung aja gitu. Nah, ini juga bisa jadi eh, kurang bagus ya untuk lokasi gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya di gunung kan mungkin biasa transportasi untuk ke sananya pun mahal gitu. Terus jauh dari kota gitu kan. Nah, yang terakhir, bukan terakhir lagi, maaf. Sumber air dan juga energi listrik. Misalnya, kita mau mengadakan manufaktur. Oh iya, kalian tahu nggak? Saya pernah ke Pulau Sumatera. Tepatnya saya ke Bengkulu pada tahun 2017 ya. Nah, saya nginep di hotel. Dan di hotel itu eh, ternyata mati lampu. Satu hari itu ada 3 sampai 4 kali gitu. Nah, ternyata di sana itu memang sudah biasa seperti itu. Saya sebagai orang Bandung atau yang tinggal di Pulau Jawa merasa kaget kan tentunya dengan hal itu. Nah, maka mungkin untuk lokasi-lokasi yang seperti itu kurang cocok apabila kita mengadakan bisnis manufaktur di sana gitu. Karena manufaktur itu kan mesinnya harus jalan terus ya. Kalau misalkan listriknya terputus aja sedikit gitu. Kalau misalkan genset kita nggak mumpuni, bisa jadi alat elektronik yang kita gunakan juga cepat rusak gitu. Lalu apa nih? Sikap masyarakat setempat. Oke, sikap masyarakat setempat. Misalnya jangan sampai kita mengadakan usaha manufaktur. Kan ketika mengadakan manufaktur itu otomatis ada limbah dong, bahkan limbah udara, air, ya pokoknya polusi lah gitu ya, atau maupun suara ya, polusi suara. Tapi kita mengadakannya di pusat kota misalnya, otomatis masyarakat sekitar pasti akan komplain gitu. Di tempat mereka tinggal kok suara bising sepanjang hari atau mereka jadi susah air atau air mereka jadi tercemar, sumur mereka jadi tercemar atau udaranya juga jadi bau proses pembakaran. Nah, hal-hal yang seperti ini harus diperhatikan. Apakah masyarakat setempat menerima bentuk bisnis yang akan kita bentuk atau lokasi tersebut eh, kurang bagus, kurang mendukung untuk bisnis kita. Yang terakhir adalah cuaca atau iklim setempat. Ini tergantung lagi kepada apa yang akan kita bentuk. Perusahaan apa sih yang kita miliki gitu. Ya kalau misalkan kita mau apa ya memproduksi payung misalnya. Nah, tapi kita produksinya ini di Arab misalnya yang memang mereka
kurang butuh payung gitu dibandingkan dengan kita yang musim penghujannya aja ada setengah tahun ya gitu. Oke, sampai di situ kita next lagi ya. Oke, ini bisa dilihat. Jadi sebenarnya ini adalah organisasi, makin keluar adalah makin eh, yang sebenarnya ini adalah hal-hal atau lingkungan yang berpengaruh terhadap suatu organisasi. Nah, yang makin erat kaitannya itu ada di yang lingkaran terdalam. Makin keluar itu makin tidak berpengaruh terhadap organisasi. Lanjut, ini tugasnya nanti aja, bukan yang ini ya. Oke, jenis bisnis berdasarkan bidang usahanya. Jenis bisnis berdasarkan bidang usahanya ini ada sektor agraris. Sektor agraris itu adalah sektor pertanian. Lalu yang kedua adalah sektor perindustrian, dibagi lagi. Ada industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang, dan juga industri besar. Ini indikatornya adalah jumlah pegawainya. Lalu yang ketiga adalah sektor perdagangan. Sektor perdagangan itu juga dibagi ke dalam tiga hal. Yang pertama kecil, menengah, dan juga besar. Kalau ini bergantung kepada seberapa besar si perusahaannya atau seberapa besar cakupan perusahaan. Lalu ada sektor jasa dan yang terakhir ada pariwisata gitu. Oke, kita akan berbicara tentang yang terakhir tadi ya. Materi ketiga adalah peluang dan ide bisnis. Oke, gimana sih cara mencari sebuah ide atau peluang? Yang pertama adalah kita harus mengumpulkan informasi, lalu membentuk tim, lalu membentuk kreativitas, lalu akan tercapailah atau ditemukanlah sebuah peluang bisnis. Nah, ini tadi ya untuk peluang usaha. Jadi sebenarnya cara atau bagaimana sih menseleksi dan memanfaatkan peluang bisnis. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi dulu nih setiap peluang bisnis. Yang pertama kita punya SDM apa dulu. Misalnya kita punya lokasi di Soekarno-Hatta, maka identifikasilah setiap peluang bisnisnya. Kita bisa bikin universitas, kita bisa bikin pabrik, kita bisa bikin bengkel, kita bisa bikin um, factory outlet, bisa bikin restoran gitu. Nah, itu dicatat, diidentifikasi semuanya gitu. Nah, lalu kita pisah-pisahkan. Proses yang kedua adalah memisahkan setiap peluang bisnis. Tadi identifikasi ada A, B, C, D, E. Nah, lalu kita pisahkan. Yang A ini bisnis kuliner, A, B, C kuliner. Yang non kulinernya berarti ada D dan E. Itu diklasifikasikan lagi. Nah, lalu nanti dari proses ini maka akan terlihat mana sebetulnya yang mungkin atau visible untuk kita realisasikan atau perlu kita eh, bisa kita buang atau kita bisa kaji ulang gitu. Jadi ketika kita kalau di Soekarno-Hatta kita hanya bikin bisnis salon rugi gitu kan atau kita bikin factory outlet di Soekarno-Hatta kurang nih karena harusnya factory outlet itu adanya di Dago misalnya. Nah, maka factory outlet masuklah ke sini, ke hal yang dibuang. Apa nih yang perlu kita kaji ulang? Misalnya kita membentuk universitas, kita membentuk dealer mobil, kita membentuk pabrik, masuklah ke sini. Nanti kita akan menentukan peluang bisnis yang paling menguntungkan. Tadi kan masih ada nih beberapa yang perlu dikaji ulang kan ya tadi ya. Nah, setelah proses pengkajian ulang akan kita tentukan mana sebetulnya yang paling menguntungkan. Setelah ketemu apa yang paling menguntungkan, maka kita akan merencanakan bisnisnya seperti apa. Lalu terakhir, hal yang paling penting adalah action. Sebaik apapun kita melakukan perencanaan tapi tidak ada action, sama saja bohong. Oke, nah, ini gimana caranya mencari peluang atau ide bisnis. Bisa juga dari sumber
internal atau apa yang kita miliki. Minat kita apa? Minat kita ke otomotif misalnya. Atau minat kita ke fashion, Bu, gitu kan, yang cewek-cewek nih. Nah, bisa. Terus bakat. Oh, bakat saya itu saya eh, bisa masak, gitu kan. Nah, karena bisa masak ini bisa jadi kuliner, gitu ya. Atau bisa berangkat dari hobi. Saya suka kucing. Berarti bisa juga saya jadi bisnis pet shop, misalkan. Lalu ada dari kemampuan apa yang saya mampu gitu. Kalau tadi saya mampu apa ya? Saya mampunya mengajar nih gitu. Maka tadi saya mungkin bikin sebuah bimbel gitu. Ini juga masuk ya ke pengetahuan. Pengetahuan saya sampai di tahap mana gitu. Nah, ada juga sumber eksternal. Yang pertama dari kesulitan. Kalian tahu bisnis Gojek nggak? Nah, Gojek itu sebetulnya berangkat dari kesulitan dan juga kebutuhan. Jadi, si bapak penemu Gojek itu, duh saya jadi lupa siapa namanya, Kak Makarim, apalah itulah, oke si bapak itulah ya kita sebut ya. Nah, dia itu biasa di Jakarta, jadi dia tuh S2 di Harvard Business School. Nah, ketika dia pulang ke Indonesia, dia bekerja di suatu perusahaan. Nah, dia itu terbiasa menggunakan fasilitas Gojek karena di Jakarta itu kan kalau bawa kendaraan sendiri ya macet ya capek gitu kan. Akhirnya dia kemana-mana nih pakai Gojek gitu. Nah, karena dia pakai Gojek kemana-mana, ada kalanya dari rumah ke Gojek gampang, tinggal jalan ke pangkalan terus naik ojek, sorry, naik ojek pangkalan sampai ke kantornya. Tapi nanti dari kantornya dia ada keperluan misalnya ke kliennya, ketemu kliennya. Nah itu dia gimana nih cara dia untuk bisa ngehubungin si ojek pangkalan tadi sampai dia save nih nomor-nomor si ojek pangkalan tadi. Nah tapi ada juga nih kesulitannya. Kesulitannya apa? Kesulitannya adalah kan kalau misalnya dari rumah ke kantor, si ojek pangkalannya memang ada di dekat rumahnya dia ya. Tapi sekarang kasusnya adalah dia dari kantor mau ke tempat kliennya. Berarti kan jauh ya tempatnya, lokasinya itu jauh dari si ojek pangkalan langganan dia. Nah, maka di sini kebutuhan dia apa? Kebutuhan dia adalah ojek atau transportasi. Kesulitannya apa? Kesulitannya mencari ojek yang ready. Nah, dari hal itu bisalah tercipta sebuah peluang bisnis. Nah, bisa juga dari suatu keinginan. Kita inginnya eh apa ya? Kita ingin sesuatu gitu. Misalnya saya ingin kue gitu. Tapi kuehnya itu pengen yang bisa ditulis custom nama gitu. Karena susah nih nyarinya gitu. Nah, itulah kan saya pengen eh, apa ya pengen si kue itu gitu maka itu bisa jadi suatu ide bisnis gitu atau yang terakhir dari kondisi atau cuaca alam yang tadi kalau misalnya kondisinya lagi musim hujan kita bisa usaha payung misalnya ataupun usaha jas hujan gitu. Nah, dari tadi sumber-sumber tadi yang pertama adalah harus kita pikirkan lalu menciptakan alternatif ide bisnis. Jadi jangan cuman satu doang. Tadi kan diidentifikasi nih, minat saya di mana, bakat saya di mana, hobi saya apa, kemampuan saya sejauh apa, terus pengetahuan saya sejauh apa, kesulitan yang saya hadapi dan ingin saya kurangi kesulitan itu, kebutuhan saya apa yang ingin saya penuhi dan juga keinginan saya apa yang saya penuhi, yang ingin dipenuhi, juga bagaimana kondisi cuaca dan alam yang ada sekarang. Nah, nanti yang terakhir adalah diseleksi, lalu dipilih ide bisnis yang paling sesuai. Oke, ini akan termasuk ke dalam tugas kita hari ini. Oke, tugas mandiri. Tugasnya, pikirkan peluang dan ide bisnis Anda saat ini dengan menjawab pertanyaan berikut.
Berdasarkan pengamatan internal diri dan eksternal diri saat ini, apa saja alternatif ide bisnis yang dapat dilakukan? Lalu, kaji kelebihan dan kekurangan atau tantangan dari masing-masing alternatif ide bisnis tersebut. Misalnya tadi, saya tadi apa ya? Kok nggak bisa back? Oke, tadi saya minat sih Bu sebenarnya di bisnis fashion, tapi saya nggak bakat. Bakat saya adanya di masak. Tapi saya inginnya bisnisnya itu di kecantikan misalnya. Nah, oke. Misalnya tadi dari fashion, saya minatnya di fashion, tapi kendalanya apa? Ya, kelebihannya pertama, kelebihannya karena minat saya di fashion. Terus fashion merupakan apa ya, bisnis yang sekarang lagi in karena adanya digitalisasi gitu atau karena perubahan mode yang sangat cepat gitu. Nah, tapi kendalanya apa? Kendalanya misalnya bisa kendala di modal, bisa kendala sebenarnya saya nggak bisa jahit, atau kendala saya tuh kudet masalah fashion atau kendala-kendala lainnya itu bisa disebutkan di tadi kekurangan atau tantangan dari masing alternatif ide bisnis. Lalu dipilihlah ide bisnis yang paling unggul dan berikanlah alasannya. Nah, ini tadi kan kita disuruh melakukan pengamatan ya. Pengamatan di sini dilakukan sebanyak-banyaknya. Tadi dari minat, terus hobi, terus bakat, dan segala macam sampai ke bawah. Juga jangan lupa, bukan hanya dari internal, tapi dari eksternal juga. Eksternalnya dipoin-poinin, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nanti setelah diamati, dipilih mana yang memungkinkan dan mana yang tidak memungkinkan. Nah, nanti yang paling memungkin, hal-hal yang memungkinkan kita pilih 3. Jadi tadi dari ini bla 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 bla, katakanlah ada 10 ya. Ada 10 yang telah kita amati dan mungkin kita jalankan. Dari 10 ini kita filter lagi menjadi 3, yang dibuang 7. Berarti kan? Nah, dari 3 ini akan kita kaji ulang. Setelah dikaji ulang, barulah pilih yang mana yang terbaik. Oke, tugasnya diketik di Word dan diupload ke dalam e-learning APKIA. Paling lambat, oh ini salah, maaf. Paling lambat hari Minggu, jam 23.59. Oke, sekarang bisa langsung dikerjakan tugasnya. Nanti apabila ada yang ditanyakan, kita akan tatap maya kembali lagi ke Zoom ya. Terus nanti kita juga akan melakukan sesi diskusi ini. Siapa tahu tadi dari penjelasan saya di slide ini ada juga yang mau ditanyakan. Boleh. Jadi lebih ke diskusi sih. Mungkin temennya juga ada yang, Bu, mau nambahin. Tadi Ibu ada kurang lengkap di sini. Oke, boleh gitu ya. Oke, sampai di situ perkuliahan hari ini. Kita ketemu di tatap maya Zoom. Untuk jamnya kita itu mulai jam 18.00 ya. Berarti kita jam 19.00 kita ketemu di tatap maya ya. Oke, deal. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di tatap maya.